modelnya itu. Dan seluruh jajaran Polri, terima kasih atas Pak Kapolri, Bapak Kelas Am, Dr. Kiai Miftahul Ahyar, para Rohis dan Kadif dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian juga Rohis Syuriah dan seluruh pengurus Syuriah PWNU Banten, Ketua dan Media dan seluruh jajaran dan media, serta badan-badan otonom, lembaga-lembaga, seluruh PWNU Banten dan juga seluruh cabang-cabang Nahdlatul Ulama seprovinsi Banten. Juga saya tidak lupa Bapak Danrem yang juga hadir bersama seluruh jajarannya. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Kapolri dalam silaturahim dan dialog kebangsaan. Dan ini menunjukkan juga beliau betapa perhatiannya untuk bertemu para ulama dan dalam rangka membangun kerjasama ulama dan umara. Tanpa kerjasama ulama umara, situasi keadaan sulit untuk bisa kita bangun kerukunan dan kerjasamanya seluruh elemen bangsa ini. Terima kasih Pak Tito. Dan Bapak dan saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama ini memang wadahnya ulama untuk secara bersama-sama melakukan tanggung jawab besar, yaitu tanggung jawab keumatan dan tanggung jawab kebangsaan sekaligus. Mas'uliyah ummatiyah dan mas'uliyah wataniyah. Oleh karena itu kami mengajak para ulama untuk tidak hanya berada di pesantren saja. Di pesantren, iya, karena pesantren itu adalah tugas para ulama dalam rangka i'dadul mutafaqqihin fiddin wa rijalul islam, menyiapkan tokoh-tokoh agama, mutafaqqihin fiddin wa rijalul islam, dan tokoh-tokoh perbaikan atau tokoh-tokoh perubahan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari tiap-tiap orang, walakin yantazi'uhu bi fadlil ulama, tapi Allah mengangkat ilmu itu dari dengan mengambil ulamanya. Jadi ulama meninggal, ilmunya dibawa, rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, istrinya ditinggal, tapi ilmunya dibawa. Kalau tidak ada regenerasi dan kaderisasi, tidak ada, maka akan hilanglah para ulama itu. Hatta di dalam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada lagi seorang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Idza su'ilu aftau ghairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini penting para ulama, tapi juga penting untuk mengambil peran di dalam rangka menjaga umat dan menjaga negara dan bangsa. Rasulullah SAW ketika akan wafat, yang beliau tangisi adalah umatnya, bukan anak, bukan istrinya. Beliau tidak mengatakan auladi, auladi. Beliau tidak mengatakan azwaji, azwaji, istri-istri, anak-anak. Tapi yang beliau prihatinkan adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Karena itu para ulama, saya minta mari kita bersama-sama menjaga umat ini. Dari apa? Dari akidah yang menyimpang, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Saya sering contohkan, kemarin ini ada orang yang mengaku bisa menggandakan uang.
Pengikutnya banyak, bahkan ada profesor doktor ikut. Itu baru bisa menggandakan uang. Bagaimana kalau dia mengaku bisa menggandakan istri? Uang pengikutnya banyak sekali itu. Terutama yang tidak bisa menggandakan sendiri. Angkat tangan. Dari cara berpikir yang menyimpang, dari gerakan-gerakan yang menyimpang, jadi afkar batilah, dari harakat tatarrufiyah, gerakan-gerakan yang ekstrim, yaitu gerakan yang radikal, baik radikal agama maupun radikal sekuler. Dua-duanya ini harus kita jaga umat ini, jangan terprovokasi. Dari upaya-upaya perusakan akhlak, narkoba dan sebagainya. Ini tugas-tugas dan harus kita lakukan. Dan kedua juga menjaga negara ini. Negara kita ini kita jaga. Sebab negara ini ulama ikut berjuang di dalam memerdekakan. Ketika akhir abad ke-19, ketika para ulama yang merasa ketidakadilan atas ada penjajahan itu melakukan gerakan-gerakan pemberontakan terhadap Belanda, sehingga oleh Profesor Sartono dikatakan sebagai religious revival, kebangkitan agama. Saya menyebutnya itu adalah Islamic revival, kebangkitan Islam. Bahkan ulama revival, kebangkitan ulama, karena yang berjuang ulama, Imam Bondol, Melan Diponegoro, dan masuk Geger Cilegon, itu bagian daripada gerakan ulama. Dan katanya Geger Cilegon itu dirancang di kampung Tanah Raya, di masjid Tanah Raya. Itu saya kira yang betul. Belanda waktu itu mengira ini akibat orang pergi haji. Tapi setelah sudah bergeronjol melakukan penelitian, bergeronjol bukan orang yang pergi haji. Orang pergi haji itu pergi kambing, pulang kambing. Tapi orang yang mukim di Mekah, pesantren di Mekah, pulang jadi ulama, itu yang melakukan pemberontakan, yaitu pada saat akhir abad ke-19 yang kemudian menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional. Ulama juga melalui Nahdlatul Ulama melakukan gerakan-gerakan dalam rangka menyusun Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Putra terbaik Nahdlatul Ulama ikut juga mengambil bagian, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hashim Al-Adil. Sallu ala Muhammad. Ketika negara terancam kembalinya nikah untuk menjajah kembali setelah kemerdekaan, ketika itu belum ada tentara, belum ada polisi, sehingga Bung Karno meminta pendapat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ra'isul Akbar Nahdlatul Ulama, dalam menghadapi serangan nikah ini. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang kemudian ditindaklanjuti dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober dengan membakar semangat umat di Jawa Timur. Lahirlah perlawanan yang terkenal dengan 10 November. 22 Oktober oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Ini artinya tidak pernah absen. Nah, sekarang ini kita juga punya kewajiban untuk menjaga negara ini dan upaya-upaya radikalisme, ekstremisme, separatisme yang akan merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara yang sudah kita sepakati, yaitu dengan adanya 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kewajiban kita dalam menjaga dan mengamankan negara. Di dalam upaya kita melakukan, baik itu sifatnya perlindungan atau
melindungi umat maupun juga menjaga negara, kita tetap melakukan cara-cara dengan cara yang santun. Saya menyebutnya itu dengan cara lajinan, santun, la faddan wa la ghalidhan, tidak keras, tidak galak. Itu NU. Ya, itu tidak pernah galak, ya, santun. Tatawu'iyyan, dengan sukarela, mengajak orang dengan sukarela, la ikrahiyan wa la ijbariyan, tidak memaksa-maksa. Ada yang memaksa itu. Wala intimidasiyan, wala ancamiyan, wala teroriyan, wala ahokiyan. tasamuh yang toleran. Dan itu toleran, tasamuh. La ananiyan, wala ta'assubiyan, tidak ego dan tidak fanatik. Karena memang Islam itu toleran. Secara teologi toleran. Ayatnya sudah jelas, lakum dinukum waliyadin, agamamu. Oleh karena itu, oleh ulama kemudian dikembangkan lakum madhabukum walana madhabuna, madhab saya, masing-masing. Lalu kembangkan lagi, karena partainya banyak, lakum partai hukum walana partai, masing-masing aja partai. Alhamdulillah, inilah model Islam Nusantara yang menjadi lambang NU itu adalah Islam Nusantara. Dan sekarang Islam Nusantara itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU. Ada juga Wahabi misalnya, akunya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak sama dengan NU. Dia Al-Wahabiyah. ISIS juga katanya ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ngebom. Wah, itu Al-ISISiyah namanya. Bukan Al-Nahdiyah. Di Islam Nusantara yang NU inilah yang menjadi contoh daripada model Islam moderat. Bahkan orang luar negeri datang ke sini ingin tahu Islam moderat itu kayak apa. Dia datang ke Banten, lihat Baduy. Orang Baduy enak aja, tidur tenang, tidak terancam oleh orang Islam di keliling. Dia pergi ke Jawa Tengah, lihat Borobudur. Borobudur tegak saja, di sekitarnya orang Islam tidak ada gangguan. Beliau pergi ke Bromo, di sana ada Hindu di tengah-tengah. Akhirnya dia bilang apa? Saya akan buat film Islam Nusantara, dan nanti beliau akan katakan bahwa Islam film ini akan saya putar di seluruh Eropa dan Amerika. Inilah Islam Nusantara. Jadi sekarang Islam Nusantara menjadi juga pandangan-pandangan perhatian dunia. Dan itu rupanya dari dulu memang ulama kita menginginkan agar Islam model NU Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Tandanya apa? Itu gambarnya NU itu dotnya panjang itu. Dotnya panjang itu melewati dunia itu. Seluruh dunia dilewati dot gitu. Artinya apa? NU akan mendot ke dunia. Dot itu lambang Al-Quran. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini yang mungkin kita ekspor ke seluruh dunia. Kemudian juga NU itu mengedepankan tawaddudiyan wa tarahumiyah, saling menyayangi dan saling mengasihi, saling mencintai, la taghadudiyan wa la tafasumiyah, tidak menimbulkan saling benci dan saling bermusuhan. Karena itu mengemas NU apa yang disebut dengan ukhuwah, tri-ukhuwah, ukhuwah Islamiyah untuk sesama muslim, ukhuwah wataniyah untuk sesama bangsa, walaupun berbeda agama kita tetap saudara, dan ukhuwah insaniyah, yaitu ukhuwah di seluruh dunia dengan prinsip di dalamnya ada mawaddah warahmah, saling mencintai dan saling menyayangi. Jadi mawaddah warahmah bukan monopoli rumah tangga, tapi juga di dalam semua kehidupan. Tapi menurut saya ada satu lagi ukhuwahnya,
ukhuwah nahdiyah Allah. bersama NU. Ya, jangan sampai kita Islamiyah, Wataniyah, Insaniyah, tapi ukhuwah nahdiyahnya berantakan. Oleh karena itu mulai dari ukhuwah nahdiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah, 4 ukhuwah. Mudah-mudahan kita Nahdlatul Ulama bersama seluruh ulama, supaya ulama juga keluar dari pesantren, ikut menjaga umat dan menjaga bangsa dan negara ini supaya tetap tegak bersama-sama dengan Polri dan TNI di dalam rangka kita menjaga negara Republik Indonesia.